Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amal Fauzan, kelas 4A jurusan Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan. Saya berasal dari Kabupaten Gol, Sulawesi Selatan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Serta salam dan salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sang revolusioner sejati yang telah menghantarkan kita dari zaman kebodohan ke zaman era modernisasi seperti sekarang ini. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya akan menjelaskan tentang lembaga pemasaran produk agribisnis. Lembaga pemasaran adalah badan usaha atau individu yang menyelenggarakan aktivitas pemasaran, penyaluran jasa dan produk pertanian kepada konsumen akhir, serta memiliki jejaring dan koneksitas dengan badan usaha ataupun individu. Serta peran lembaga pemasaran adalah melakukan fungsi-fungsi pemasaran serta memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen secara maksimal. Berdasarkan penguasaannya terhadap komoditi yang diperjualbelikan, lembaga pemasaran dibedakan menjadi 3 kelompok, yakni yang pertama, lembaga pemasaran yang bukan pemilik namun mempunyai kuasa atas produk ataupun agent middleman. Di antaranya adalah yang pertama, perantara ataupun yang biasa disebut dengan broker. Baik selling broker maupun buying broker, broker merupakan pedagang perantara yang tidak secara aktif berpartisipasi dalam melakukan fungsi pemasaran. Mereka hanya berperan menghubungkan pihak-pihak yang bertransaksi. Bila transaksi berhasil dilakukan, broker akan memperoleh komisi ataupun jasa mereka. Yang kedua adalah lembaga pemasaran yang memiliki dan menguasai produk pertanian yang diperjualbelikan, antara lain pedagang pengumpul ataupun pengumpul, penebas, tengkulak ataupun kontrak bayar. Wholesaler, mereka umumnya menaksir total nilai produk pertanian dengan cara menaksir jumlah hasil panen dikalikan dengan harga yang diharapkan pada saat panen ataupun expectation price. Dalam praktek on farm, bila kontrak bayar adalah penebas atau agent, maka setelah ada kesepakatan harga, mereka akan bertanggung jawab memelihara tanaman sampai panen selesai. Biaya panen dibayar oleh penebas. Yang ketiga adalah lembaga pemasaran yang tidak memiliki dan tidak menguasai produk pertanian yang ditransaksi. Yang pertama adalah prosesor dan manufaktur. Lembaga-lembaga ini sangat berperan dalam proses pemasaran produk sebab keberadaannya menjadi jaminan pasar bagi produk pertanian. Sebagai contoh dapat diamati industri-industri pangan pengolahan manufaktur seperti produsen sari apel, buah kaleng, susu, pakan ternak, penggilingan padi, baik dalam skala mikro ataupun kecil, menengah hingga industri besar seperti pabrik gula. Selanjutnya saya akan membahas tentang saluran pemasaran. Saluran pemasaran adalah rute yang dilalui oleh produk pertanian ketika produk bergerak dari farm gate, yaitu petani produsen, ke pengguna ataupun pemakai. Produk pertanian yang berbeda akan mengikuti saluran pemasaran yang berbeda pula. Umumnya saluran pemasaran terdiri atas sejumlah lembaga dan pelaku pendukung. Mereka secara bersama-sama mengirimkan dan memindahkan hak kepemilikan atas produk dari tempat produksi hingga ke penjual terakhir. Yang ketiga, saya akan membahas tentang fungsi-fungsi pemasaran dalam proses pemasaran produk pertanian. Dari produsen sampai konsumen akhir, terjadi peningkatan nilai tambah baik berupa nilai guna, tempat, maupun waktu. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan berbagai kegiatan pemasaran sebelum produk pertanian sampai ke konsumen. Fungsi-fungsi pemasaran yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pertanian sebagaimana telah dijelaskan terdahulu, antara lain mencakup fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan fungsi fasilitas. Saya akan menjelaskan ketiga fungsi tersebut. Yang pertama adalah fungsi pertukaran. Dalam pemasaran produk pertanian, fungsi ini mencakup kegiatan pengalihan hak pemilikan atas produk. Fungsi pertukaran terdiri dari fungsi penjualan dan pembelian. Dalam melakukan fungsi penjualan, produsen harus memperhatikan
kualitas, kuantitas, bentuk, dan waktu yang diinginkan konsumen atau partisipasi pasar dari rantai pemasaran berikutnya. Selain itu, fungsi pertukaran juga menjadi titik penentu harga pasar, sesuai dengan karakteristik kontribusi dan distribusi. Yang kedua adalah fungsi fisik. Fungsi fisik ini mencakup aktivitas handling ataupun perlakuan, pengangkutan ataupun pemindahan, penyimpanan dan perubahan fisik produk sebagai berikut. Yang pertama, stock function. Fungsi penyimpanan merupakan aktivitas yang bertujuan agar produk tersedia dalam volume transaksi yang memadai pada waktu yang diinginkan. Yang kedua, transportation ataupun function. Fungsi pengangkutan terutama berkenaan dengan penyediaan barang pada tempat yang sesuai. Fungsi ini dapat berjalan dengan baik dengan melakukan pemilihan alternatif rute dan jenis transportasi yang digunakan. Fungsi ini termasuk kegiatan bongkar dan muat barang. Yang ketiga adalah fungsi fasilitas. Pada dasarnya, fungsi fasilitas adalah segala hal yang bertujuan untuk memperlancar fungsi pertukaran dan fungsi fisik. Dimaksudkan fungsi ini menjadi upaya perbaikan sistem pemasaran sehingga efisiensi operasional dan penetapan harga jual dapat tercapai. Termasuk dalam fungsi fasilitas adalah standarisasi, fungsi pembiayaan, fungsi penanggungan risiko, fungsi informasi pasar, riset, pemasaran, dan penciptaan permintaan. Standardization and grading dan function. Penetapan dan perlakuan terhadap suatu produk agar seragam merupakan fungsi standarisasi. Fungsi ini membantu pembelian dan penjualan barang yang memungkinkan dilakukan transaksi hanya melalui contoh dan deskripsi dari suatu produk. Fungsi standarisasi dan grading ataupun penentuan kelompok berdasarkan kualitas adalah salah satu fungsi fasilitas pemasaran. Fungsi standarisasi dan grading adalah menyederhanakan dan mempermudah serta meringankan biaya untuk pemindahan komoditi melalui saluran pemasaran. Grading adalah penyortiran produk-produk ke dalam kesatuan atau unit menurut salah satu lebih sifat kualitas mereka. Finansial dan fungsi pendanaan akan menjadi penting apabila terjadi perbedaan waktu antara pembelian suatu produk dengan penjualan. Semakin lama dan semakin banyak barang yang disimpan, maka dana yang dibutuhkan semakin besar. Dalam hal ini, peranan lembaga keuangan akan menjadi penting dalam perhitungan biaya pemasaran. Fungsi pendanaan ini perlu diperhitungkan berdasarkan opportunity cost. Sebagai contoh, pedagang meminjam uang dari lembaga keuangan, maka ia harus memperhitungkan biaya peminjaman. Itulah materi lembaga pemasaran produk agribisnis. Semoga apa yang saya sampaikan kepada teman-teman dan dosen-dosen sekalian bermanfaat untuk kita semua, terutama diri pribadi saya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.